Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Harapan kita, semoga Tuhan senantiasa memberikan sukacita, rasa aman dan nyaman di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan persoalan ini. Dan untuk menjadi kekuatan kita akan mendengarkan firman-Nya dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Beri kesempatan bagi kami Tuhan untuk lebih dalam lagi memahami akan kuasa dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Semoga hari ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan semakin dikuatkan, semakin dalam pengertian dan pemahaman kami tentang rencana kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah, dan biarlah setiap kata yang terucap dari mulut hamba-Mu berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1, demikian berbunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya dalam segala hal Tuhan peduli akan hidup manusia. Dia tidak pernah menyepelekan kita, termasuk persoalan-persoalan yang kita alami, kesedihan, dan juga ketertekanan hidup. Samuel tertekan karena sikap hidup Saul yang mengecewakan, yang tidak pernah patuh, yang tidak setia, tidak taat akan apa perintah dan aturan yang disampaikan oleh Tuhan. Sehingga ketika dia menjadi raja, harismat Saul sebagai raja sudah hilang. Dia gagal dan rakyat bersungut-sungut. Maka pada saat itu Samuel berada di persimpangan. Satu sisi dia sudah memperkenalkan membawa Saul kepada bangsa Israel. Dari sisi lain Saul mengecewakan, tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Akhirnya di dalam situasi ketertekanan ini, Tuhan menenangkan hati Samuel dengan memberikan jalan keluar, mengatakan bahwa Tuhan sudah menolak dia dan memberikan penggantinya. Sehingga Tuhan mengatakan, pergilah, isilah tandukmu. Dan dia harus pergi untuk menemui orang yang sudah dipilih Tuhan, yaitu salah satu dari anak Isai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena berbagai hal kita juga bisa menderita. Dalam hidup kita juga bisa tertekan, kita bisa sakit, kita juga stres,
kecewa di dalam kehidupan ini karena berbagai hal yang terjadi. Mungkin karena persoalan-persoalan, mungkin karena hubungan kita dengan sesama kita. Kita tertekan karena hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman-teman kita. Kita tertekan dengan keinginan-keinginan kita karena tidak kesampaian. Kita tertekan karena harapan-harapan kita yang tidak kunjung datang. Kita tertekan karena merasa kurang dalam segala hal. Kita tertekan karena kita tidak sama dengan orang lain. Kita tertekan karena sakit penyakit. Kita tertekan karena merasa kurang dihargai. Dan banyak hal yang bisa membuat kita kecewa dan tertekan dalam hidup ini. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, Tuhan ada untuk menolong kita. Tuhan ada untuk memberikan kebahagiaan. Tuhan ada bersama kita untuk memberi jalan keluar. Dengarkan suaranya dan lakukanlah kehendaknya. Ketika kita merasakan berbagai ketertekanan itu, Dia ada untuk menolong kita. Dia berkata-kata kepada kita, lakukanlah. Seperti Samuel, dia lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka dia bebas dari ketertekanan dan penderitaannya. Tuhan, dia berbicara kepada kita. Berbicara di hati kita. Mungkin dia berbicara melalui orang yang ada di sekitar kita. Dia berbicara dan mengatakan apa yang baik yang harus kita lakukan. Dengarkan. Mungkin suara hati kita di dalam hati kita yang paling dalam dia berbicara. Dan juga mungkin melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mendengarkannya, jangan pernah keraskan hati. Tapi dengarkan dan lakukanlah. Sehingga ketika kita melakukan, sekarang juga kita akan merasakan, kita akan mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita bisa dengan kepekaan kita mendengarkan suaranya, maka kita akan terbebaskan dari ketertekanan tersebut. Maka hidup kita akan dipulihkan, maka hidup kita akan dimerdekakan, diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semoga firman ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Selamat berbahagia dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan mulai dari sekarang sampai seterusnya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Sungguh kami merasakan sebagaimana yang dirasakan juga oleh banyak orang sesuai dengan pengalaman Samuel. Sesungguhnya banyak hal yang bisa membuat kami tertekan. Terkadang bukan karena kesalahan kami, tapi memang itu menjadi kenyataan yang terjadi dalam hidup kami. Kami merasa kecewa, kami merasa gagal, kami merasa tertekan karena berbagai hal yang ada di sekitar kami, yang mempengaruhi hati dan pikiran kami. Namun pada saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengajak kami, Tuhan memanggil kami untuk meninggalkan ketertekanan itu karena di dalam Tuhan banyak sekali jalan keluar. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun kami, bawa kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu mengingat Tuhan dan datang kepada Tuhan. Memohon petunjuk dan perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami semakin berbahagia, semakin mampu memaknai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami percaya kasih sayang-Mu melampaui segala penderitaan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang pada saat ini tertekan sehingga dia stres dan mungkin depresi. Dia belum mendapatkan jalan keluar akan pergumulan, akan penderitaan. Sehingga penderitaan itu tetap melekat di dalam hatinya. Dan dia tidak mampu untuk keluar. Tuhan mohon, kami memohon kepadamu, siapapun itu orangnya, sentuhlah hatinya, bebaskan dia dari ketertekanan, dan berikanlah kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Mungkin ketertekanannya karena berbagai hal, mungkin karena berbagai penyakit,
karena berbagai situasi yang tidak menyukakan hatinya. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah hubungan dengan sesama. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber pembebas dalam hidup kami. Mari bebaskan kami, bebaskan orang lain yang tertekan dan menderita pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat